Halo semuanya, di video kali ini aku bakal membahas sekaligus meracuni kalian dengan 4 buah buku yang berhasil membuat aku mengalami yang namanya book hangover. Kalau kalian masih bingung apa itu book hangover, kalian bisa cek ini definisinya. Atau versi singkatnya, book hangover adalah gagal move on setelah menyelesaikan suatu buku. Mungkin kalian pernah ngerasain ya yang namanya menutup suatu buku, menyelesaikan sebuah buku, terus setelah itu the story, the characters, maybe the ending kind of stays with you, lingers there, and made you harder to move on to another book. Jadi langsung aja ke list buku-buku yang berhasil membuat aku mengalami book hangover. Buku pertama adalah Me Before You yang ditulis oleh Jojo Moyes. Ini buku udah terkenal banget. Dan mungkin hampir semua dari mereka yang suka romance pasti pernah dengar atau pernah baca atau pernah nonton buku ini. Iya, buku ini juga udah pernah difilmin. Dan kalau kalian belum tahu, aku mau cerita singkat aja. Jadi, Me Before You ini menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Louisa Clark yang lebih akrab disapa Lou. Dan suatu hari dia itu dapat pekerjaan sebagai caretaker atau sebagai kayak pengurus seseorang lelaki bernama William Trainer yang usianya udah 30-an waktu itu. Nah, William Trainer ini adalah laki-laki ganteng dari keluarga kaya, tapi dia mengalami quadriplegia atau kelumpuhan keempat anggota gerak karena sebuah kecelakaan. Jadi dulunya William Trainer ini keliling dunia, benar-benar petualang sejati, tapi setelah kecelakaan itu dia benar-benar gak bisa ngapa-ngapain karena tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, dan dia hanya bisa di kursi roda. Karena ini novel romance, jadi tentu saja antara Lou dan William muncullah sparks setelah Lou mencoba untuk mendekati William yang jadi luar biasa pahit sama kehidupan setelah kecelakaan itu. Dan diketahui ternyata William Trainer ini udah berencana bunuh diri. Dia udah ngeset satu tanggal gitu untuk pergi ke sebuah yayasan yang memang khusus membantu orang-orang untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Dan tentu saja karena Lou sayang sama William, Lou berusaha menghentikan upaya bunuh diri itu dengan segala cara. Baca buku ini itu benar-benar menguras air mata. Aku baca buku ini udah 5 atau 6 tahun, tapi ya the story stays with me. Dan waktu aku baru beresin buku itu, apalagi setelah baca endingnya, aku kayak, ampun, udah sampai sini, gini endingnya. Sedih. Buku ini tuh bikin sedih banget dan ya gitulah. Pokoknya baca buku ini benar-benar bikin emosi campur aduk, dan begitu nutup bukunya, we will ask for more story. Dan untungnya sih beberapa tahun kemudian ternyata ada sequelnya yang judulnya After You. Tapi waktu pertama kali nyelesain buku ini, aku belum tahu kalau nanti bakal ada sequelnya. Aku susah move on begitu beresin buku ini, dan mata aku juga agak sembab karena nangis sambil baca bukunya. Buku kedua adalah 13 Reasons Why. Ini juga buku yang udah terkenal banget dan udah ada TV seriesnya di Netflix. Kayaknya udah 3 atau 4 season ya. Tapi aku belum pernah nonton filmnya, belum pernah nonton TV seriesnya. Aku hanya baca bukunya. Aku baca buku ini malam-malam, waktu itu sekitar jam 8 atau 9 malam. Dan saking bikin penasaran ya buku ini, aku nggak bisa berhenti baca. Sampai kayaknya mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 pagi aku namatin itu buku, dan buku ini bikin susah move on karena endingnya kayak Jadi gini, ceritanya 13 Reasons Why adalah cerita tentang seorang anak SMA bernama Clay, cowok. Jadi suatu hari Clay ini menerima sebuah paket di rumahnya, dan paket itu berisi 7 buah kaset. Jadi ada side A dan side B di dalam masing-masing kaset itu. Terus begitu dia putar kaset pertama, dia mendengar suara temennya, yaitu Hannah Baker, teman sekolahnya yang belakangan itu baru diketahui tewas akibat bunuh diri. Dan di rekaman suara di kaset itu, Hannah menceritakan kalau ada 13 alasan kenapa Hannah bunuh diri. Dan di 7 kaset yang dia kirimkan, tentang orang-orang yang menjadi alasannya melakukan bunuh diri. Dia juga bilang di rekaman itu, kalau kamu mendengarkan suaraku ini, kalau kamu menerima paket kaset ini, berarti kamu adalah salah satu alasanku. Dan Hannah juga berpesan di rekaman itu kalau
kamu, siapapun pendengar itu udah beres mendengarkan semua kaset itu, you have to pass it on to the next person who is on the list. Jadi dia ingin 13 orang yang menjadi alasan yang melakukan bunuh diri itu mendengar seluruh ceritanya. Menurut aku bagian yang lumayan bikin susah move on dari cerita ini adalah selain endingnya adalah cerita keseluruhannya yang dark banget. Jadi aku merasa alasan Hannah akhirnya bisa bunuh diri itu kayak awalnya itu hal kecil, tapi lama-lama hal kecil itu memberikan efek domino, efek bola salju, efek kebakaran hutan ke hal-hal di sekelilingnya sampai akhirnya Hannah ini benar-benar tertekan dan ya nggak bisa ngelihat jalan lain selain bunuh diri. Novel ketiga adalah Heartless karya Marissa Mayer. Aku udah pernah bikin review and rant novel Heartless ini di video ini dan aku bakal ceritain lagi singkatnya Heartless ini tentang apa. Jadi kalian pasti pernah tahu cerita Alice in Wonderland dan ada tokoh jahat di situ yang bernama Queen of Hearts, wanita besar ini yang kerjanya suka marah-marah dan suka memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menggal kepala orang. Jadi Heartless ini menceritakan tentang latar belakangnya si Queen of Hearts ini. It's a fairy tale retelling. Dalam buku ini diceritakan Queen of Hearts ini dulunya belum seorang ratu, tapi dia adalah Catherine Pinkerton, putri seorang bangsawan di kerajaan Hearts. Dan Catherine ini jatuh cinta sama Jess, yang adalah jokernya King of Hearts. Hubungan mereka ini rahasia dan tentu saja terlarang karena dianggapnya mereka itu beda kasta. Apalagi waktu itu Catherine udah ditaksir sama raja dan mereka udah bertunangan. Nah, aku suka banget interaksi antara Cath dan Jess di sini. Kata aku, kayak mereka tuh bener-bener romantis dan so sweet banget, bener yang menyentuh hati dan apa ya, baper gitu lah. Mungkin kayak kalian nonton drama Korea yang romantis gitu. Nah, Cath dan Jess tuh kayak gitu. Jadi ceritanya tuh bagus banget menurut aku, fantasi banget, terus romance banget. Aku sempat berharap kalau endingnya itu akan bagus, tapi di menjelang ending ada sebuah kejadian yang bikin aku kayak nggak bisa percaya dengan apa yang aku baca. Karena bener-bener menyakitkan dan kalimat terakhir di buku Heartless ini bikin aku mikir, oh iya pantas aja Queen of Hearts kayak gitu. Tapi di sisi lain, kalimat itu juga bikin aku mikir, ya ampun ternyata Catherine Pinkerton harus berakhir kayak gini. Dan aku ikut sedih, setelah baca buku ini, aku sakit hati 2 hari dan aku kayak terus menerus memutar adegan-adegan di buku ini. Kayak aku mikir, aduh coba aja kalau di adegan ini si Catherine nggak kayak gitu. Atau coba aja di adegan yang ini Jess itu nggak kayak gitu. The story could have been very different. Padahal bukunya udah selesai ditulis dan udah terbit juga dan udah lama juga. Ya, there's nothing I can do to change the ending. Tapi ya aku kepikiran terus selama 2 hari itu. Dan sampai sekarang pun kalau aku ingat-ingat, aku masih terlalu sakit untuk baca buku ini lagi. Buku nomor 4 adalah Verity yang ditulis oleh Colleen Hoover. Aku juga udah pernah bikin video review dan rant buku ini dengan spoilernya di bagian belakang di video ini. Dan singkatnya, Verity ini menceritakan tentang seorang penulis bernama Lowen, penulis yang nggak gitu terkenal. Nah, suatu hari Lowen ini didatengin sama seorang pria namanya Jeremy. Dan Jeremy ini minta tolong Lowen untuk menjadi ghostwriter untuk menyelesaikan series yang dibuat oleh Verity, istrinya Jeremy. Jadi Verity ini adalah penulis yang udah terkenal, penulis bestseller, dan dia itu lagi menyelesaikan sebuah series, tapi masih ada, kalau nggak salah masih ada sekitar 6 buku yang belum selesai, belum ditulis di series itu. Nah, tapi Verity-nya ini udah keburu mengalami kecelakaan, dan nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar invalid, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Jeremy meminta tolong Lowen untuk tinggal di rumahnya Verity, di rumah mereka, dan meneruskan naskahnya Verity. Tapi waktu lagi bekerja di rumahnya Verity, di kantornya Verity, Lowen menemukan sebuah manuskrip yang ditulis oleh Verity, dan di situ ada hal-hal yang mengerikan, yang sangat disturbing, bikin Lowen jadi parno sendiri. Dan sepanjang baca novel ini, aku susah banget berhenti. Ceritanya ini campuran antara romance dan thriller, dan aku bener-bener
apa ya, bener-bener nggak bisa berhenti baca karena unsur thrillernya itu bener-bener bikin penasaran. Aku pengen tahu apa yang dilakukan Lowen selanjutnya, aku pengen tahu apa yang dilakukan Jeremy, terus aku juga pengen tahu sebenarnya Verity ini beneran kecelakaan gak sih? Atau jangan-jangan semua itu hanya manipulasi? Dan setelah kayaknya di bagian akhir cerita ini udah menemukan resolusi yang tepat, tiba-tiba ada kejutan lagi di bagian akhir banget sebelum kita nutup novel ini. Kalau meminjam bahasa anak sekarang, kejutan itu benar-benar membagongkan deh. Dan benar-benar bikin pembaca itu mempertanyakan, jadi selama ini yang gue baca tuh bener atau enggak sih? Ini yang mana yang bener? Dan part itulah yang bikin aku susah banget move on, yang bikin aku kepikiran banget setelah menutup novel ini. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Sekian 4 novel yang membuat aku gagal move on. Mungkin kalian pernah baca salah satu atau bahkan udah pernah baca semuanya. Kalau kalian punya rekomendasi novel yang bikin kalian gagal move on, yang bikin kalian mengalami book hangover, feel free to comment down below. Dan segitu aja video kali ini. Thanks for watching. Please like this video if you like this kind of content. And don't forget to click subscribe and also hit the notification bell so that YouTube will inform you every time I release a new video. See you in my next videos. Bye-bye.